Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki bab 5 pelajaran IPA kelas 8 SMP. Dalam bab 5 ini kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Apa itu ya? Yuk kita simak penjelasan saya. Dalam bab 5 ini, penjelasan tentang zat adiktif dan adiktif, kita pertama akan membahas masalah tentang zat adiktif. Dalam zat adiktif akan dijelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis dari zat adiktif itu sendiri. Pengertian dari zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan agar mencapai tujuan tertentu. Jadi zat yang ditambahkan dari zat lain yang ditambahkan untuk ke dalam makanan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya contohnya agar warnanya lebih cerah, rasanya lebih manis. Nah, itu contohnya. Jenis-jenis dari zat aditif itu adalah ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, pengemulsi, bahan pengembang, serta bahan pengatur keasaman. Pewarna yang dimaksud ini adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Jenis-jenis pewarna itu ada pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami itu pewarna yang diperoleh dari bahan alam yang terdapat di alam, jadi yang alami-alami gitu. Contohnya misalnya warna hijau didapatkan dari daun pandan, atau warna merah yang didapatkan dari buah stroberi. Sedangkan pewarna buatan itu merupakan pewarna yang diperoleh melalui proses reaksi sintetis atau bahasa umumnya dari bahan kimia dengan menggunakan zat kimia sintetis. Contohnya untuk mendapatkan warna oranye seperti wortel bisa menggunakan pewarna yang dinamai dengan apokaroten. Nah, ini contoh dari gambar dari warna yang buatan, pewarna buatan. Nah, ini contohnya adalah warna merah cabai atau warna kuning tua dan juga warna biru. Selanjutnya yaitu pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan dan minuman ini. Jadi warnanya nggak alami, jadi nggak hanya dari buahnya itu saja atau dari makanan itu saja, tapi ditambahkan. Nah, sama dengan pewarna, pemanis juga ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Nah, pemanis yang dari pemanis alami itu sama ya, pemanis yang diperoleh dari alam. Contohnya gula pasir dan gula aren atau gula yang warna merah itu. Gula merah, gula aren, yaitu gula Jawa. Nah, itu merupakan dari pemanis alami. Sedangkan pemanis buatan yaitu pemanis yang diperoleh dari pemanis sintetis. Contohnya yaitu sorbitol dan juga aspartam. Nah, biasa juga kalau bahasa umumnya, mungkin kalau sorbitol kalian belum terlalu mengenal, atau aspartam juga belum terlalu mengenal karena itu bahasa kimia. Untuk bahasa umumnya biasa disebut juga dengan biang gula atau obat gula atau biang gula. Ketika makanan itu manisnya terasa agak-agak ada pahitnya, biasanya yang peka terhadap rasa manis. Nah, itu biasanya asalnya bukan dari pemanis alami, bukan dari gula pasir, tapi dari aspartam, yaitu gula biang atau obat gula. Itu merupakan pemanis buatan. Nah, ini contohnya dari aspartam sendiri. Bentuknya semirip sih seperti gula pasir. Kalau orang awam mungkin sulit membedakannya.
Tapi bisa juga didapatkan biasanya di bahan makanan, toko bahan makanan. Kemudian lanjut pengawet. Nah, pengawet adalah zat yang ditumbuhkan dengan tujuan memperpanjang masa simpan. Jadi pengawet ini ditambahkan ke dalam makanan agar tujuannya agar masa simpan pada makanan tersebut lebih panjang, lebih awet. Nah, cara pengawetan sendiri itu dilakukan dengan bisa juga dengan mengeringkan makanan sampai dia kering, yaitu atau ditambahkan garam. Nah, itu biasanya ditambahkan garam, contohnya apa? Ikan asin. Nah, itu asinan buah atau ikan asin. Nah, itu tujuannya agar buah atau ikan tersebut bisa awet. Juga dengan pengasapan. Nah, pengasapan itu biasanya ikan yang dipindang. Nah, bahasa umumnya itu ikan yang dipindang itu dilakukan pengawetan dengan cara pengasapan atau pembekuan atau membuat manisan. Jadi ditambahkan dengan gula. Jadi garam dan gula itu bisa ditujukan untuk menjadi pengawet. Selain jadi pemanis atau pengasin, dia juga sebagai pengawet. Contohnya misalnya kayak manisan buah. Nah, itu juga tujuannya untuk memperpanjang masa simpan. Juga pengalengan atau juga bisa ditambahkan zat pengawet sintesis, ya, pengawet buatan dari bahan kimia. Nah, ini merupakan contoh dari bahan pengawet yang dari bahan kimia, ya, biasanya disebut nama lainnya natrium benzoat. Nah, itu merupakan pengawet. Sekarang juga banyak ditemui di toko-toko bahan makanan. Penyedap. Nah, penambahan zat makanan yang bertujuan untuk meningkatkan cita rasa pada makanan. Selain penambahannya bumbu-bumbu, misalnya cabai, garam, gula, atau bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, biasanya itu ditambahkan yang disebut dengan MSG atau monosodium glutamat. Nah, ini merupakan penyedap dari makanan. Nah, ini contoh dari penyedap makanan itu kayak ini, ataupun juga ada yang mereknya Sasa itu juga. Jadi merupakan contoh MSG. Jadi untuk yang ini yang MSG murni, ya. Kalau untuk yang penyedap rasa yang lainnya, yang merek Masako ataupun Royco, nah itu masih ada tambahan zat lainnya selain MSG murni. Pemberi aroma. Nah, pemberi aroma ini tujuannya ditambahkan agar meningkatkan aroma pada makanan dan minuman. Nah, contohnya adalah vanili, penambahan kayu manis, penambahan daun pandan biar wangi, atau ditambahkan yang namanya etil butirat untuk tujuannya untuk menambahkan aroma nanas. Nah, ini contoh dari yang udah ada di pasaran, yang sekarang udah ada di pasaran itu ada aroma pasta aroma koko pandan, ada yang pandan, ada vanili, ada mocha. Jadi tinggal tuang, udah aromanya koko pandan, aromanya mocha, aroma yang sesuai dengan yang kita inginkan. Pengental untuk menstabilkan pemekatan atau membentuk kekentalan tertentu. Nah, itu pengental tujuannya itu. Contohnya itu agar-agar.
atau pati. Pati itu diambil dari kentang, jadi kentang atau karbohidrat yang diendapkan itu nah endapan dari karbohidrat itu dari kentang ataupun ubi-ubian. Nah itu dinamakan dengan pati. Nah untuk yang sintetisnya bisa juga menggunakan CMC, pengental bahan makanan. Ini yang tengah itu adalah agar-agar. Bisa juga menggunakan maizena. Maizena itu tepung jagung. Nah itu juga merupakan pengental, juga dimanfaatkan juga untuk sebagai pengental. Pengemulsi itu merupakan zat yang ditambahkan makanan untuk mempertahankan dispersi lemak, contohnya lecithin. Nah ini contohnya pengemulsinya yaitu TBM. Pengemulsi biasanya sendiri itu biasanya juga bisa menggunakan, untuk yang alami bisa menggunakan kuning telur ya, untuk yang pengemulsi tadi. Untuk bahan pengembang yaitu ya zat yang ditambahkan ke dalam makanan yang berfungsi untuk mengembangkan adonan. Jadi biar adonannya mengembang itu menggunakan bahan pengembang. Contohnya itu ragi itu merupakan suatu bakteri yang difungsikan untuk membuat oksigen atau membuat rongga-rongga udara sehingga bahan tersebut bisa mengembang dengan sempurna, atau soda kue. Nah ini ada vermipan. Vermipan itu sama dengan ragi. Vermipan itu ragi jadi asalnya dari bakteri, itu bakteri yang sudah dikemas sedemikian rupa yang ditujukan untuk pengembangan bahan makanan. Atau baking powder itu juga bisa sebagai alat pengembang. Selain itu juga menggunakan soda kue. Bahan pengatur keasaman. Nah, itu bahan pengatur keasaman merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan bertujuan untuk menjaga tingkat keasaman atau memberi rasa asam pada makanan itu sendiri. Jadi untuk mengatur keasaman itu digunakan zat pengatur keasaman. Nah, contoh fungsi lainnya untuk bahan pengatur keasaman ini yaitu untuk pengawetan bisa digunakan. Jadi menggunakan pengawetan dengan metode diasamkan, atau untuk menegaskan rasa asam pada makanan itu sendiri, atau juga bisa sebagai juga pengemulsi, juga bisa menggunakan zat pengatur keasaman. Contohnya merupakan yang termasuk bahan pengatur keasaman itu asam fosfat, amonium bikarbonat. Gambar dari ini kalau nama yang di umumnya yang ada di pasaran itu biasanya menggunakan citronzur. Nah itu yang biasa ditemukan untuk bahan makanan yang dijual di pasaran, yang di bahan makanan itu sendiri, toko bahan makanan. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang zat adiktif. Apa sih bedanya zat aditif dan adiktif? Nah, beda ya, aditif dan adiktif. Nah, kita dalam zat adiktif ini akan membahas tentang pengertian jenis-jenis zat adiktif itu sendiri, dampak penggunaan bagi kesehatan, dan cara pencegahan dari zat adiktif itu sendiri. Nah, pengertian zat adiktif. Nah, zat ini jika dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan. Beda sama aditif. Kalau aditif itu cukup aman untuk dikonsumsi dan tidak menyebabkan ketergantungan. Sedangkan kalau yang adiktif itu menyebabkan rasa ketergantungan. Rasa ketergantungannya terhadap orang yang mengonsumsi zat adiktif itu sendiri.
Dan rasa ketergantungan itu sendiri, rasa ketergantungan yang terjadi pada orang yang mengonsumsi itu disebut adisi. Jenis-jenis zat adisi ada dua, yaitu berdasarkan macam-macamnya dan berdasarkan pengaruhnya. Kita akan membahas mengenai yang berdasarkan macam-macamnya. Itu ada 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif. Narkotika yaitu zat yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan keadaan, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Jadi sebenarnya tujuannya narkotika itu untuk menghilangkan rasa nyeri, tapi kadang-kadang orang salah persepsi, jadi akhirnya digunakan sampai overdosis dan menyebabkan ketergantungan jika dikonsumsi terus-menerus. Kemudian psikotropika yaitu merupakan zat yang jika dikonsumsi dapat mempengaruhi mental dan perilaku seseorang, sedangkan zat psikoaktif merupakan zat yang jika dikonsumsi dapat mempengaruhi sistem saraf. Nah, sedangkan berdasarkan pengaruhnya itu ada stimulan, ada sedatif atau hipnotika, maksudnya sedatif atau hipnotika, dan ada juga halusinogen. Untuk stimulan yaitu meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi tubuh, membuat orang tidak merasakan kelelahan. Biasanya dipakai untuk para atlet, nah untuk doping biasanya. Jadi karena atau para artis biasanya karena dia jadwalnya padat, biar nggak ngerasain kelelahan, maka dikasih doping. Nah itu namanya stimulan. Kemudian selanjutnya sedatif atau hipnotika adalah menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ lain, menurunkan kesadaran, menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot menjadi lebih rileks, jadi lebih santai rasanya kalau makan ini. Tapi itu sangat berbahaya bagi saraf, bagi jantung, dan yang lain-lainnya. Jadi jangan coba-coba untuk mengkonsumsi halusinogen, yaitu memberikan efek halusinasi. Jadi kalau minum obat ini selalu akan suka berhalusinasi. Jadi sangat berhati-hati. Dampak penggunaannya bagi kesehatan itu kita akan membahas tentang narkoba, psikotropika, dan psikoaktif. Nah, narkoba jangka pendeknya dia akan merasa cemas, gembira jika banyak bicara, terus suka tertawa, suka halusinasi, terus matanya juga merah, denyut jantungnya meningkat, mulut dan tenggorokannya kering. Terus dia kadang-kadang nyaman, memiliki rasa nyaman, dan nyerinya itu hilang, nyeri-nyeri di badan itu hilang, rileks dianya. Terus juga mengurangi ketegangan. Makanya kadang ada yang suka minum ini tujuannya untuk merilekskan badan. Tapi untuk jangka panjangnya daya pikirnya akan berkurang biasanya, terus akan menjadi sembelit, gangguan menstruasi untuk perempuan, dan impotensi untuk laki-laki, serta akan yang paling fatal yaitu menyebabkan meninggal dunia. Jadi jangan mencoba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Psikotropika jangka pendeknya yaitu akan terjadinya insomnia. Terus dia riang, melambung tinggi, jadi kayak seperti halusinasi gitu. Jadi rasanya itu dia kayak lagi naik daun gitu, terus nyaman. Terus kemudian dia suka murung, nafsu makannya hilang, gemetaran, terus berkeringat, haus,
jantungnya berdebar, tekanan darahnya meningkat. Untuk jangka panjangnya, dampaknya yaitu kekurangan gizi, anemia, gagal jantung, gangguan jiwa, stroke, pembuluh darahnya akan pecah dan menyebabkan meninggal dunia. Itu efek atau dampak dari psikotropika. Zat psikoaktif. Nah, dampak jangka pendeknya yaitu kematian mendadak, kekurangan oksigen, halusinasi, mabuk, terus kehilangan keseimbangan tubuh, dan rasa ingin merusak sesuatu apapun itu. Kemudian jangka panjangnya, dampaknya yaitu kerusakan otak, paru-paru, ginjal, jantung, hati, kelenjar getah lambung, sistem saraf, dan kanker, dan bahkan akan menjadi juga meninggal dunia. Jadi jangan coba-coba juga menggunakan zat psikoaktif. Nah, ini merupakan gambar dari narkotika. Ada ganja, ada sabu, ada ekstasi, ada riklona, ada alprazolam, ada trinex, ada tembakau gorila, ada mushroom namanya juga. Nah, masih ada banyak yang lain, tapi jadi jangan mencoba-coba untuk mengonsumsi narkotika karena sangat berbahaya sekali. Jadi ketika agar kita menghindari dari zat-zat adiktif itu, jadi kita harus yang pertama mengenali dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri yang ada di dalam tubuh kita. Jadi nggak boleh minder, jadi harus percaya diri. Terus terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Kemudian memiliki pergaulan yang baik, jadi bergaul dengan anak-anak yang soleh, yang solihah. Jadi jangan salah bergaul, karena pergaulan itu sangat menentukan karakter kalian, sangat menentukan kehidupan kalian. Terus menerapkan dengan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, melakukan kegiatan yang positif, dan membangun komunikasi dan hubungan baik dengan teman dan keluarga kalian. Jadi jangan sampai depresi ya. Ibu minta agar kalian bisa menjaga diri dari zat-zat berbahaya ini, yaitu zat-zat adiktif, yaitu narkoba dan teman-temannya, agar kalian bisa selamat di dunia dan di akhiratnya. Sekian materi bab 5 dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan bisa mengerti, dan ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kalian. Amin. Akhiru holi atas perhatiannya Ibu syukuri alhamdulillah jazakumullah khairan. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Akhirul holiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.